Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri Denova dan Devita Almeida Chandra dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang syirik dan bahayanya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Ada dua pengertian syirik. Satu, syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewanya. Hak istimewa Allah seperti ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat dan mudarat, membuat hukum dan syariat dan lain-lainnya. Dua, syirik adalah mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Khususnya Allah meliputi 3 hal, rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Lalu, bentuk-bentuk syirik dapat dibagi ke dalam 3 bagian. 1. Syirik di dalam al-uluhiyah, yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah atau berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagi tempat dalam kitabnya menyuruh kepada hambanya agar tidak menyembah atau beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Firman Allah Ta'ala, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air atau hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Selanjutnya, nomor 2, syirik dalam ar-rububiyah, yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya. Dari sifat-sifat ar-rububiyah, orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang-orang kafir terdahulu. Orang-orang terdahulu beriman dengan tauhid rububiyah, namun mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Mereka meyakini kalau Allah satu-satunya pencipta alam semesta, namun mereka masih tetap berdoa, meminta pada kuburan-kuburan seperti kuburan Lata. Sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka, dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu saja mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Quran Surat Al-Ankabut ayat 61. Nomor 3, syirik di dalam al-asma wa asyifat, yaitu kalau seseorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Contohnya, meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Firman Allah Ta'ala, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu. Quran Surat Al-Jin ayat 26. Dan ada pula jenis-jenis syirik. 1. Syirik besar atau akbar. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam, dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian akan kekal di dalam neraka. Hakikat syirik akbar adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, seperti memohon dan taat kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, takut kepada mayat, kuburan, jin, setan, disertai keyakinan bahwa hal-hal tersebut dapat memberi bahaya dan mudarat kepadanya. Memohon perlindungan kepada selain Allah, seperti meminta perlindungan kepada jin dan orang yang sudah mati. Mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diwujudkan kecuali oleh Allah, seperti meminta hujan kepada pawang, meminta penyembuhan kepada dukun dengan keyakinan bahwa dukun itulah yang menyembuhkannya, mengaku mengetahui perkara gaib, menyembelih hewan kurban yang ditunjukkan untuk selain Allah. Lalu ada macam-macam syirik besar, yaitu ada syirik dalam berdoa, syirik dalam sifat Allah, syirik dalam muhabah atau kecintaan, syirik dalam ketaatan, syirik khauf atau takut. Adapun jenis-jenis takut seperti khauf syirik, yaitu takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajibannya,
seperti takut kepada seseorang sehingga menyebabkan kewajibannya ditinggalkan. 3. Takut secara tabiat. Lalu, ada syirik tasyaruf, ada syirik hakimiyah, syirik tawakal, syirik niat dan maksud, dan syirik dalam hal percaya adanya pengaruh bintang dan planet terhadap berbagai kejadian dan kehidupan manusia. Selanjutnya, macam-macam syirik kecil atau ashor. 1. Bersumpah dengan selain Allah. 2. Meyakini suatu benda memiliki kekuatan ghaib. 3. Menggantung azimat. Adapun bahaya syirik yaitu 1. Bahaya dalam syirik ashor, tidak mengeluarkan dari agama. A. Merusak amal yang tercampur dengan syirik ashor. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, yang terjemahannya, Allah berfirman, aku tidak butuh sekutu-sekutu dari kalian. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukanku padanya selain aku, maka aku tinggalkan dia dan persekutuannya. Riwayat Muslim Kitab Az-Zuhud 2985,46. B. Terkena ancaman dari dalil-dalil tentang syirik. Karena salaf menggunakan setiap dalil yang berkenan dengan syirik akbar untuk syirik ashor. 3. C. Termasuk dosa besar yang terbesar. Contoh syirik akbar. Contoh bahaya syirik akbar. A. Kezaliman terbesar. B. Menghancurkan seluruh amal. C. Jika meninggal dalam keadaan syirik maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Pelakunya diharamkan masuk surga. C. Kekal di dalam neraka. F. Syirik adalah dosa yang paling besar. G. Perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. H. Pelakunya adalah orang-orang najis atau kotor akidahnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghidupkan mic. Jika tidak bisa menghidupkan mic, bisa ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih.